Oke, kita isi air ya, sedikit saja, hanya untuk percobaan. Nah, setelah itu kita coba rebus ya. Kita coba gunakan untuk merebus sampai air ini mendidih. Kira-kira hasilnya nanti seperti apa? Apakah berhasil atau tidak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Ketu Amoh Official. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menambal perkakas dapur yang bocor alias bolong ya. Bisa panci, bisa periuk, bisa wajan, atau perkakas-perkakas yang lain yang biasa kita gunakan untuk memasak di dapur. Caranya sangat mudah sekali, bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentu saja murah alias 0 rupiah ya. Silahkan disimak caranya sampai dengan selesai. Baik, di sini saya sudah ada dua perkakas yang bocor alias bolong ya. Ada teflon dan satunya lagi periuk. Oke, yang teflon ini lumayan cukup besar juga bolongnya. Nah, kita inceng dulu ini sebelah mana bocor. Nah, ini dia lubangnya, bocor di sebelah sini ini. Nah, ini nanti yang akan kita tambal. Kemudian untuk periuknya ini kita inceng juga. Nah, ini bolongnya lumayan. Nah, ini ada dua bolongan, yang satu ini agak kecil bolongnya. Nah, yang satu ini, wah, ini cukup besar ya, sangat besar ini bocornya. Jadi ini yang untuk periuk ini ada dua bocor, yang satu agak kecil, yang satu lumayan besar. Oke, caranya seperti apa? Yang pertama kali Anda harus lakukan adalah like video ini dan subscribe. Oke, yang akan pertama kita tambal adalah teflonnya. Caranya yang pertama kita panaskan terlebih dahulu teflonnya menggunakan kompor seperti ini ya. Ya, kurang lebih selama 1 menit. Sambil menunggu panas, kita persiapkan bahan yang akan kita gunakan untuk menambal. Nah, ini dia yang akan kita gunakan untuk menambal. Tidak pakai modal alias 0 rupiah, hanya menggunakan bungkus Royco seperti ini ya. Nah, bungkus Royco seperti ini di bagian dalamnya ini kan ada lapisan aluminium foilnya yang berwarna silver mengkilat seperti ini. Itu adalah lapisan aluminium foil. Ini tidak harus bungkus Royco ya, bisa bungkus-bungkus yang lain, yang penting mengandung aluminium foil. Nah, kita potong bungkus Royco-nya ini sekiranya nanti cukup untuk menutup lubang alias bocornya ya. Nah, setelah kita raba terasa sudah panas, kita langsung ambil panci atau teflonnya ini, kita angkat, lalu akan segera kita tambal. Nah, sebelum panci yang kita panaskan tadi, ini potongan bungkus Royco yang sudah kita persiapkan tadi langsung kita tempelkan ke lubang atau ke bagian yang bocor tadi. Nah, setelah kita tempelkan, lalu sedikit kita lengketkan, kita penek-penek apa namanya ya, kita penek-penek, kita pukul-pukul sampai melekat rata ya. Nah, hasilnya seperti ini, friend. Nah, usahakan di bagian pinggir-pinggirnya itu rapat ya. Nah, seperti ini sudah beres, friend. Hanya seperti itu saja. Nah, kemudian untuk menambal periuknya kan ini ada dua bolongan, yang satu besar, yang satunya tadi ya agak kecil. Jadi ini untuk menambal
bagian yang kecil ini kita bisa menggunakan bungkus Royco seperti tadi itu. Nah, kita potong sekiranya cukup untuk menutup lubang tadi. Nah, sedangkan lubang yang satunya ini kan besar sekali ya, ini cukup besar ya ini lubangnya. Jadi kita tidak menggunakan bungkus Royco ya, karena bungkus Royco itu dia agak tipis. Jadi untuk lubang yang besar kita gunakan aluminium foil yang lebih tebal ya. Ini jadi saya ini menggunakan bungkus susu ya, bungkus susu. Nah, karena ini dia mengandung aluminium foil tetapi dia lebih tebal. Jadi untuk lubang yang lebih besar kita gunakan yang lebih tebal. Nah, untuk caranya sama seperti tadi ya, kita menambal panci tadi, kita potong sekiranya bisa cukup untuk menutup lubang atau bocornya. Nah, untuk caranya sama seperti kita menambal panci tadi. Pertama kita panaskan dulu periuk ini ke kompor ya. Nah, karena kalau untuk periuk ini dia bahannya lebih tebal, jadi dia lebih lama panas, maka proses pemanasannya juga sedikit lebih lama ya. Nah, setelah dirasa cukup panas, kita lakukan penambalannya. Nah, caranya ya sama seperti tadi saat menambal panci atau teflonnya tadi itu. Nah, untuk yang lubang yang kecil ini kita gunakan yang bungkus Royco tadi. Nah, kita ratakan, lalu kita lengketkan, kita penek-penek, kita tutuk-tutuk, kita pukul-pukul sampai pokoknya sekiranya merata dan rapat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang lubang yang besar kita gunakan bungkus susu tadi ya, yang dia lebih tebal ya. Nah, kita tempelkan seperti ini, kita ratakan, kita lengketkan, kita penek-penek lagi seperti tadi, kita tutuk-tutuk, kita pukul-pukul, pokoknya sampai merata, sampai lengketnya sempurna. Nah, ini jadi sudah selesai proses penambalannya ya. Jadi selanjutnya akan coba kita tes ya. Nah, kita masukkan air cukup sedikit saja karena hanya untuk menguji saja. Setelah kita isi air, bisa kita coba lihat ya. Nah, ternyata sudah rapat, tidak ada bagian air yang menetes lagi. Nah, sekarang kita coba akan rebus air ini ya. Kita rebus sampai mendidih untuk menguji apakah jika digunakan masih tetap oke atau tidak. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Sudah ubluk-ubluk. Nah, sudah mendidih. Sekarang coba kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, untuk tambalannya juga masih tetap seperti tadi, tidak ada perubahan. Kemudian juga tidak ada kebocoran ya. Mantap sekali, berhasil. Nah, bocornya sudah berhasil kita tambal dengan baik. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.